Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardi Priyudaditya dengan NPM 2321030014. Sebelumnya yang mulia Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Oke, materi yang pertama yaitu Fikih Siasah dan Siasah Syariah. Fikih Siasah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur urusan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kemaslahatan. Fikih Siasah terdiri dari dua bahasa Arab yaitu fikih dan siasah. Fikih yang berarti pemahaman dan siasah yang berarti peraturan dan pemerintahan yang merujuk pada kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian siasah syariah. Secara etimologi, siasah syariah berasal dari kata syarah yang berarti suatu yang bersifat syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Seperti yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122. Contohnya termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kemudian analisa fikih siasah yaitu mengacu pada ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara termasuk hukum dan kebijakan. Yang kedua yaitu sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasah. Sumber fikih siasah terdiri dari 3 sumber yaitu Al-Quran, Sunnah, dan kaum muslimin terdahulu. Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar utama yang memberikan pedoman hukum, sedangkan peninggalan kaum muslimin terdahulu merupakan praktik dan pengalaman sejarah umat Islam. Contoh pendekatan dalam Al-Quran untuk kajian fikih siasah terkait kepemimpinan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian analisis sumber pendekatan fikih siasah, yaitu yang pertama ada qiyas, kedua istisan, yang ketiga maslahat mursalah, yang keempat ada nisab, yang kelima ada sat zariyah, yang keenam al-mutalab, yang ketujuh ada urban. Materi yang ketiga yaitu ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Tata negara adalah sesuatu kekuasaan yang sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan, atau sebaliknya. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam merujuk pada sistem pemerintahan yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kemudian analisis singkatnya yaitu secara keseluruhan ketatanegaraan antara prinsip syariah dan realitas politik yang berubah seiring waktu, seperti yang ada di surat An-Nisa ayat 59. Materi yang keempat yaitu konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Dalam ajaran Islam, konsep pemerintahan berakar kuat pada prinsip-prinsip keimanan dan wahyu Al-Quran, seperti yang terkandung dalam surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian analisa singkat konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam yaitu seperti musyawarah dan keadilan. Kemudian contoh yang ada di Indonesia yaitu Piagam Jakarta, Pancasila, dan Undang-Undang Hukum Islam. Selanjutnya materi yang kelima yaitu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 58. Lalu analisa singkatnya adalah cabang ilmu fikih siasah yang membahas perundang-undangan negara termasuk konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Gubernur Lampung nomor 22 tahun 2020. Materi yang keenam yaitu siasah dauliyah. Siasah dauliyah adalah sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial dan nasionalitas seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Analisa singkatnya yaitu siasah atau politik internasional dalam konteks Islam mencakup mengatur hubungan antar negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Contoh di Indonesia yaitu upaya diplomasi dan perundangan hak pekerja migran.